Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Dalam buku kalian bisa dibuka pada halaman 125. Baik, kita lanjutkan ya. Mencari informasi melalui teks bisa kita dapatkan dengan memperhatikan kata-kata berikut ini, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Jadi, untuk mencari informasi lebih lanjut tentang suatu gambar atau tentang isi cerita atau isi bacaan, kita bisa memperhatikan dari kata tanya. Kata tanya yang pertama misalnya apa. Apa digunakan untuk mencari informasi tentang benda, keadaan, atau perbuatan. Kemudian kata tanya di mana, kita akan mendapatkan informasi tentang tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kemudian kata tanya kapan, kita akan mendapatkan informasi tentang waktu kejadian sebuah peristiwa. Tentang kejadian sebuah peristiwa. Kemudian yang keempat, kata tanya siapa. Kita akan mendapatkan informasi tentang orang atau pelaku dalam cerita tersebut atau dalam gambar tersebut. Yang kelima yaitu mengapa. Kata tanya mengapa akan memberikan informasi sebab atau alasan suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian bagaimana akan memberikan informasi tentang keadaan, cara, atau proses terjadinya sesuatu. Dan yang terakhir yaitu berapa. Kata tanya berapa akan menjelaskan tentang banyaknya benda, jumlah tokoh, dan lain sebagainya. Contohnya, Bu Guru punya benda. Yang pertama, benda apakah ini? Ini adalah benda permen, ya, permen. Kemudian satu lagi, Bu Guru punya benda apa ini? Oke. Agar ya, ini agar. Informasi yang kalian dapatkan, benda ini adalah berupa makanan, yaitu permen dan agar. Kemudian Bu Mumun punya permen dan agar yang berisi, berapakah jumlahnya? Kita akan buka ya. Nah, di sini ternyata jumlahnya sebanyak 25. Berapa jumlahnya? 25. Agar ini Bu Mumun berjumlah 25. Kemudian Bu Mumun juga punya gelas plastik. Di sini Bu Mumun bisa ambil gelas plastiknya. Kita hitung bersama ya. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 gelas plastik ini kemudian Bu Mumun isi. Dari 25 agar ini akan Bu Mumun bagikan kepada 1, 2, 3, 4, 5 kepada 5 gelas plastik secara merata. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah agar Bu Mumun di depan Bu Mumun ini tersisa? Tidak,
tetapi semuanya sudah masuk ke dalam gelas masing-masing. Kita hitung gelas yang pertama. Ada berapa agarnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 gelas plastik. Kemudian gelas yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Gelas kedua ada 5. Gelas yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sama. Gelas yang ketiga, maaf ya, 1, 2, 3, 4, 5. Gelas kelima, gelas keempat ada 5. Gelas yang kelima 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matematika, maka bisa dituliskan Bu Mumun mempunyai 25 agar. Kemudian ada 5 gelas yang Bu Mumun isi, atau 25 agar Bu Mumun bagikan pada gelas 1, gelas yang kedua, gelas yang ketiga, gelas yang keempat, dan gelas yang kelima. Kalau kita tulis dengan matematika, maka 25 agar-agar dibagi ke dalam 5 gelas. Nah, ulangi lagi ya. 25 agar-agar dibagi ke dalam 5 gelas. Maka berapakah isi setiap gelasnya? Ini Bu Mumun sudah bagikan agarnya ke dalam 5 gelas. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita hitung berapa isinya. 1, 2, 3, 4, 5. Gelas yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Gelas yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Gelas yang keempat 1, 2, 3, 4, 5. Gelas yang kelima 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap gelas berisi sama 5 agar-agar. Artinya 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5 agar. Ya, kalau kalian bisa mengerjakannya, bisa juga dengan cara 25. Bu Mumun ganti spidol dulu ya. 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Dikurangi 5 sama dengan 15. Dikurangi 5 sama dengan 10. Kemudian dikurangi 5 sama dengan 5. Dikurangi 5 sama dengan 0. Artinya di sini Bu Mumun habis ya. Yang pertama, Bu Mumun punya agar 25. Kemudian Bu Mumun bagikan kepada gelas yang pertama 1, 5. Kemudian sisa Bu Mumun 20. Bu Mumun bagikan lagi ke gelas yang kedua 5. Akan sisa 15. Kemudian Bu Mumun bagikan lagi ke gelas yang ketiga. Bu Mumun bagikan kepada gelas yang ketiga, akan sisa 10. Kemudian Bu Mumun bagikan ke gelas yang keempat. Ini gelas yang keempat ya. Bu Mumun bagikan gelas yang keempat, sisanya adalah 5. Kemudian Bu Mumun bagikan gelas yang kelima, maka tidak bersisa. 0
tidak bersisa. Artinya dalam pembagian ini kita membagikan atau mengurangi dari 25 agar supaya habis dikurangi berapa kali? 1 kali pengurangan, 2 kali pengurangan, 3 kali pengurangan, 4 kali pengurangan, 5 kali pengurangan. Jadilah 0 atau habis. Bagaimana anak-anak semuanya? Dapat dipahami pada pembelajaran kali ini? Insya Allah mudah-mudahan Ananda semuanya bisa memahami pada kali ini. Untuk tugasnya yaitu bisa kalian kerjakan halaman 126 dan halaman 128. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ananda semuanya. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan kembali. Cukup sekian dari Ibu Guru. Kurang